semoga hasil dari workshop ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan usaha dan pengembangan produk Bapak dan Ibu semua, guna mendukung peningkatan kualitas produk agar dapat lebih diterima oleh konsumen yang pada akhirnya dapat membantu peningkatan omset Bapak dan Ibu semua. Yang kedua, selain mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan usaha Bapak dan Ibu, tentu saja kami mengharapkan dari hasil workshop ini, Bapak dan Ibu dapat mendapatkan insight dan inspirasi dalam rangka pengembangan usaha maupun peluang-peluang usaha, termasuk peluang kerjasama dan kolaborasi antar sesama anggota IFC maupun yang non-IFC. Ketiga, seluruh rangkaian kegiatan workshop ini merupakan bagian dari program kolaborasi Bank Indonesia dengan IFC, dengan IHLC, dalam upaya memperkuat industri fashion muslim dan memperkuat positioning Bapak dan Ibu agar produk Indonesia dapat berjaya baik di negeri sendiri maupun dapat berkompetisi secara global, sehingga bisa membawa harum nama Indonesia, terutama produk-produk untuk fashion muslim. Kelihatannya sederhana temanya pengembangan produk, tapi sebenarnya ini adalah core dari semuanya ya. Maksudnya brand, kalau kita mempunyai brand fashion itu pengembangan produk adalah salah satu core utamanya yang menyambungkan ke semuanya. Nah, tujuannya apa sebenarnya kita berkumpul di sini nih? Tujuan kita seperti Bu Diana sampaikan tadi, kita ingin menguasai pasar dalam negeri khususnya, yang mana pasar dalam negeri terus terang aja belum dikuasai oleh brand-brand Indonesia. Dan sudah bukan rahasia lagi ya, sudah tidak harus mencari riset yang sulit-sulit, tapi sudah kelihatan kasat mata bahwasanya semua retail area atau retail place, tempat jualan di mana-mana itu mayoritas dikuasain oleh produk-produk luar, baik yang menengah bawah, atas atau menengah. Base yang kuat itu jauh lebih penting dibanding manajemen atau brand yang sudah jalan tapi tidak mempunyai base yang kuat gitu. Jadi ini adalah foundation. Jadi kalau fondasinya kuat itu nantinya ke depannya kita itu kokoh gitu. Tapi kalau fondasinya itu tidak kuat, kita suka terombang-ambing dan gampang roboh. Begitu juga brand persis seperti itu. Jadi penting sekali, walaupun brand kita umurnya sudah 20 tahun, saya yakin fondasi kita perlu diperbaikin setiap harinya. Jadi setiap dari masa ke masa itu tetap harus diperbaikin. Kalau kita mau bertahan gitu, karena banyak sekali brand yang lahir dan lebih kokoh daripada brand yang umurnya udah puluhan tahun. Nah, itu kita harus upgrade gitu. Nah, pengembangan produk sendiri, teman-teman, sebenarnya berdasarkan berbagai alasan ya, maksudnya untuk pengembangan produk sendiri ini melalui banyak cara. Itu cara melihat, contohnya banyak teman-teman yang mengembangkan produk dari imajinasi. Jadi kita itu berimajinasi bikin baju muslim, modest wear seperti ini, imajinasinya bermacam-macam sampai nggak bisa tidur gitu istilahnya. Habis itu kita wujudkan, kita sketch, bikin sketsanya, habis itu kita proses ke bagian produksi atau proses bagian contoh, setelah itu diproduksi, mungkin dites pasar dulu, ada yang kadang-kadang tidak dites pasar dulu, langsung diproduksi. Nah, ada cara lain dari melihat dari sisi pasar. Jadi kadang-kadang ini kebanyakan orang yang bisnisnya kuat. Jadi brand itu dilandasin dari dua sisi orang yang berbeda. Satu dari orang yang kreatif, satu dari orang pebisnis. Gitu. Nah, kalau dari orang pebisnis, kebanyakan melihatnya dari permintaan pasar dulu. Baru mereka
bagaimana caranya mendesain produknya sesuai dengan permintaan pasar, seperti itu. Nah, terus ada pihak ketiga nih yang mungkin pengembangan produknya dari random. Maksudnya random itu ya terinspirasi sesuatu, ikut-ikutan, atau ya asal buat saja dan keberuntungan nanti ternyata sukses gitu. Tapi kebanyakan dari dua jendela itu sangat kuat. Antara sisi jendela dari orang kreatifnya, satu jendela satunya adalah sisi orang bisnisnya. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus menurut saya adalah itu di merging jadi dua gitu. Jadi kalau saya secara pribadi, saya memang awalnya 10 tahun di awal karir saya melihat itu dari sisi kreatif dulu gitu. Saya belum melihat dari sisi bisnisnya awalnya. Walaupun selama 10 tahun bisnis saya juga lumayan take off, lumayan sangat cepat. Akan tetapi karena bisnis base-nya tidak kuat gitu, banyak goncangan-goncangan setelah 10 tahun ke atas. Karena saya sendiri kurang mengerti dasar bisnis gitu. Jadi awalnya memang dimulai dari kreativitas. Nah, supaya tidak seperti itu saran saya sebenarnya, karena di sini ini kita bukan seniman. Jadi saya sarankan teman-teman yang super kreatif ini yang di dalam forum ini melihat dari jendela bisnis dulu gitu. Nah, semuanya itu tidak bisa harus ada yang mengelit, istilahnya itu harus ada yang mengelit itu dari bisnisnya dulu. Nah, dari bisnis itu baru kita injek permintaan pasar seperti apa ya, seperti ini. Ada permintaan pasar seperti ini, seperti itu gitu. Nah, dari situ kita akan masukkan ide-ide kreatif kita, tapi tetap tidak merubah permintaan pasar. Harga tidak menjadi mahal atau produknya tidak menjadi terlalu aneh atau rame seperti itu ya. Product development yang saya akan sampaikan di sini tadi adalah product development yang based yang sesuai dengan pasar. Jadi product development based on market demand, and pasar itu selalu pasar itu selalu berubah. Perubahan lifestyle atau perubahan pasar itu tergantung perubahan gaya hidup kita. Jadi setelah gaya hidup berubah, pasar juga ikut berubah, yang mana biasa kita sebut dengan tren. Jadi kalau teman-teman biasa familiar dengan tren, itu adalah perubahan gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup kita berubah, permintaan pasar pasti berubah gitu. Nah, kita sebagai brand harus bisa menyesuaikan perubahan pasar. Kalau tidak, kita tidak akan survive. There is two different market ya. Jadi ada dua pasar yang mendominasi di Indonesia, yaitu ini kita ngomongin pasar ready to wear. Jadi RTW atau ready to wear itu adalah produk-produk yang siap pakai, bukan produk yang made to order, dalam artian bukan baju pesta yang kita made to measure, jadi harus ngukur seperti itu. Kenapa yang kita bicarakan selalu ready to wear? Karena ini yang sebenarnya path-nya jauh lebih jauh dibanding dengan yang made to order. Kalau made to order itu sangat limited, bisa di-develop ya. Jadi ada dua pasar, yaitu pasar menengah ke bawah dan pasar menengah ke atas ya. Jadi ini nanti dua pasar ini pun ini berlaku di Indonesia. Ini yang pasar menengah ke bawahnya itu pasar menengah ke bawah itu sangat dominan di Indonesia, jauh lebih besar banget dibanding yang menengah ke atas. Dan price range-nya, harganya setelah saya lihat-lihat itu antara 1,5 juta ke bawah ya. Jadi kalau pasar menengah ke bawah 1,5 ke bawah price range-nya itu menengah, terus kalau menengah ke atas 1,5 ke atas ya. Nah, ini ada plus minusnya, biasanya teman-teman ngomongin seperti itu.
Nah, kalau plusnya, advantage-nya itu, kalau pasar menengah ke atas itu, menengah ke bawah itu, pasarnya sangat luas banget, seperti yang saya bilang tadi, gampang mencari bahan-bahan, easy to find supplier, itu baik itu tekstilnya, fabriknya, maupun aksesoris dan lain-lain itu lebih gampang karena demand-nya sangat tinggi. Ya, kalau referensinya banyak, kalau mau memulai bisnis di sini referensinya sangat banyak dan mudah dilakukan. Turnover-nya sangat cepat. Jadi kalau kita berbisnis, mungkin di sini bisa cepat balik modalnya, seperti itu, makanya lumayan menggiurkan. Ya, kekurangannya adalah kompetisi terlalu banyak. Dan kebanyakan kompetisinya unhealthy atau tidak sehat, terus tidak susah untuk membuat branding untuk brand kita. Jadi untuk branding itu susah dapatnya karena kita targetnya itu kita di sini melihatnya itu volume. Jadi tidak melihat terlalu melihat kualitas yang seperti apa gitu, ya. Terus banyak sekali brand dengan kualitas yang sangat jelek produknya. Dan itu pun bisa diterima oleh pasar. Kalau menengah ke bawah mereka kadang-kadang memang benar-benar tidak melihat hal tersebut. Terus gampang sekali. Jadi mengcopy itu sama sekali tidak menjadi masalah rata-rata karena menengah ke bawah ini produk-produknya banyak dikuasai oleh fast fashion. Fast fashion itu baju-baju yang diproduksi dengan berlebihan gitu. Jadi berlebihan dalam artian kalau anggap aja demand pasarnya 5, mereka berusaha memproduksi 7 atau 6, nantinya berusaha menarik dari pasar yang menengah atasnya untuk membeli produk-produk yang murah supaya pasarnya semakin luas gitu. Istilahnya berlebihan, yang tadinya orang nggak mau beli karena harganya sangat murah, sebenarnya produknya tidak perlu jadi beli gitu. Jadi ini nanti akan kita bahas apa yang harus kita lakukan, bagaimana sebenarnya. Terus di sini adalah sedikit tidak sesuai dengan moto kita sebagai sustainable brand gitu. Kalau kita mempercayain sustainable lifestyle, gaya hidup yang sustainable, itu brand-brand yang murah ini kurang match sebenarnya kalau untuk di-develop lebih jauh. Kalau ada pasar kedua, yaitu menengah ke atas. Untuk pasar menengah ke atas sendiri, ini tentunya jauh lebih kecil. Ya, ini lagi-lagi kita ngomongin ready to wear ya, jadi jangan lupa ya, kita ngomongin baju yang baju sehari-hari atau baju yang siap pakai. Itu proporsi atau jumlah pasar yang ada di Indonesia itu jauh lebih kecil dibanding yang menengah ke bawah. Dan mungkin di price range yang saya sampaikan tadi 1,5 juta ke atas itu produk-produk yang dianggap secara price range menengah ke atas. Kelebihannya adalah brand ini adalah kalau untuk branding suatu brand, untuk nge-branding gitu, lebih gampang untuk membangun brand image kita gitu. Jadi kita sebagai desainer itu lebih mudah karena area kita untuk kreatif itu sangat luas di menengah ke atas ini. Jadi kita tidak dikejar-kejar oleh target price range ya, tadi tidak dikejar-kejar target price point-nya harus sekian gitu, tidak, karena 1,5 juta di atas ya terserah kita mau nentuin pasarnya di mana, yang penting pasarnya itu memang benar-benar ada seperti itu. Nah, terus di sini juga cut long path, jadi mempunyai karir path yang panjang. Dalam artian maksud saya di sini adalah mempunyai jejak karir, jenjang karir yang bagus di international market. Jadi lebih cepat untuk menembus pasar global kalau kita di area ini. Kenapa? Yang kita sebut pasar menengah di Indonesia dengan harga segitu bisa jadi di Eropa
bukan bisa jadi, di Eropa itu adalah masih kalangan menengah bawah. Yang di kita itu mungkin price range antara 5 juta, 6 juta ke bawah gitu. Mungkin itu kalangan menengah ke bawah, di Eropa itu mampu. Itu termasuk areanya menengah ke bawah. Jadi kalau di kita itu sudah dianggap taraf hidup kita itu menengah ke atas, mungkin 5 juta, 4 juta, 3 juta itu orang biasa di Eropa untuk beli pakaian setahun berapa kali biasa aja, tidak terlalu berat. Tapi kalau menengah ke bawah, Indonesia belanja 10 juta atau 15 juta itu mungkin seumur hidup sekali waktu nikah gitu. Jadi bukan baju ready to wear ya. Tapi kalau di baju ready to wear itu rata-rata tahu sendiri, kalau menengah bawah rata-rata juga di bawah 500. Sesekali mereka beli 1 juta, 1,5 juta seperti itu. Tapi untuk baju sehari-harinya saya yakin rata-rata masih sangat membeli pakaian-pakaian yang masih di bawah 500. Dan kalau menengah atasnya price range di Indonesia itu akan menjadi yang tadi tidak semuanya ya maksudnya. Jadi menengah atas antara 1 juta atau di bawah 6 jutaan ke bawah itu kalau di luar negeri khususnya di Amerika, Eropa, negara-negara yang sudah maju, mungkin di Jepang juga gitu, atau kalau di Cina itu di Shanghai gitu, itu termasuk produk-produk yang menengah ke bawah, di bawah 5 juta ya. Nah, intinya apa? Intinya kalau kita sebagai desainer Indonesia, terus kita mengembangkan ini dan kita pengen go global gitu, dengan produk yang menengah ke atas di Indonesia yang mungkin pasarnya kecil, itu untuk global pasarnya sangat besar sekali. Seperti itu ya. Nah, tadi di situ saya sampaikan terus small competition, kelebihannya juga, jadi tidak terlalu banyak saingan, terus less copy problem, jadi tidak terlalu banyak penjiplakan atau memplagiator, tidak terlalu banyak. Terus big market tadi udah saya jelaskan, in global market. Jadi di global itu pasarnya sangat besar gitu ya, untuk menengah baju ready to wear kita menengah ke atas itu di global market sangat besar ya. Terus kekurangannya adalah itu turnovernya sangat pelan karena kalau di dalam negeri ya, saya ini masih ngomongin base di dalam negeri, turnovernya sangat pelan, pasarnya sangat kecil di Indonesia dibanding yang menengah ke bawah itu. Nah, mengenai pasar kecil itu sebagian daripada kelemahan yang saya detect ya, saya tidak bisa sebutkan ke semuanya. Mengenai pasar yang sangat kecil, bukan berarti harapan kita kecil, tidak. Kecil itu seberapa? Kecil saingannya tidak terlalu banyak, bisa jadi kita akan lebih cocok di situ kadang-kadang. Nah, kecil itu bisa kecilnya itu ya kalau di Indonesia dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta ini ya tetap gede gitu ya. Jadi tidak kecil-kecil juga gitu, tapi kalau dibandingkan dengan produk menengah ke bawah itu sangat kecil. We need to decide from the beginning. Untuk mendecide apa? Jadi kita itu harus menentukan segala sesuatunya dari awal. Kita itu termasuk yang mana sebenarnya, gitu ya. Jadi kenapa harus dari awal? Karena target pasar kita, anggap aja kita mengerjakan produk yang menengah ke bawah nih, gitu. Kita sudah kerjain nih. Bukan berarti dengan perjalanan waktu nantinya akan berubah menjadi target pasarnya berubah menjadi menengah ke atas gitu. Tidak, itu perlu perencanaan dari awal, dan kalaupun ada perubahan itu harus merubah dari awal juga gitu. Tidak bisa kayak diinjek-injek kayak gitu. Istilahnya kalau nanti itu bisnis tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu anggap aja gini nih,
kita itu kenapa harus dari awal gitu. Kalau kita membuat baju, itu istilahnya. Anggap aja dari awal tuh baju untuk streetwear gitu. Di tengah jalan, waktu di perjalanan mendesainnya, saya lebih suka swimming wear gitu istilahnya dari streetwear. Baju streetwear yang baru setengah ditempel lah sama swimming wear. Nah, setelah perjalanan lagi berubah pikiran lagi bahwasanya kita juga suka juga dengan baju malam gitu. Kita embel lagi lah satu baju itu dengan baju malam. Anggap aja seperti itu, bisnis seperti itu, desain seperti itu tidak akan jadi uang dan tidak kelihatan bagus. Bisnis seperti itu juga tidak akan jadi dan tidak akan bagus. Ya. Sama aja sebenarnya kalau dibayangkan. Jadi kalau kita dalam menjalankan target pasar menengah bawah nih, kita fokus menengah bawah benar-benar perencanaannya dari A sampai Z. Mulai dari strategi marketingnya, brandingnya, dan lain-lain, manajemennya, semuanya, itu untuk menengah bawah. Waktu kita mau pindah pasar, bukan ditembel, atau mereka berubah sendiri, tidak, gitu. Ya ini semua akan kita rubah, anggap aja 0, gitu. Kita mulailah pasar berikutnya yang menengah ke atas, target pasarnya. Nah, kalau ditembel-tembel, yang tadi, sebagian baju ini, terus baju menengah ke atas ada sedikit, dalam satu butik, dalam satu platform, dalam satu manajemen, itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kayak baju ditempel-tempel bermacam-macam, siapa yang mau pakai? Gitu. Orang awam pun juga tidak mau pakai. Begitu juga bisnis, gimana mau sukses kalau strateginya dicampur aduk gitu. Ya. Jadi perencanaan itu wajib. Dari awal tuh perencanaan itu wajib. Jadi semuanya itu serba direncanakan. Walaupun nanti dalam pertengahan di jalan itu banyak perubahan.